Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 30 Agustus 2022 menggambarkan rangkaian peristiwa dengan peragaan 78 adegan oleh 5 tersangka. Dalam rekonstruksi yang berlangsung selama 7,5 jam, ada peristiwa yang belum tergambarkan dengan jelas. Selain itu, ada perbedaan antara beberapa adegan rekonstruksi dan pengakuan Ferdy Sambo di sidang etik. Adegan tersebut adalah dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang disebut oleh Putri terjadi di rumah Ferdy Sambo di Magelang pada 7 Juli 2022. Peristiwa di Magelang ini disebut sebagai pemicu adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Namun, dalam reka adegan, dugaan pelecehan ini tidak tergambar secara pasti. Menurut sumber di kepolisian, mantan Kadif Propam Polri tersebut memaparkan, usai merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-22 bersama sang istri, Ferdy Sambo pulang lebih dulu pada 7 Juli. Hal ini karena ada kegiatan di kepolisian. Namun, pada Jumat dini hari 8 Juli, Putri Chandrawati menelpon Ferdy Sambo dan mengatakan ingin segera pulang ke Jakarta dengan alasan tidak enak badan dan menerima perlakuan tidak baik dari Brigadir Yosua. Berdasarkan sumber yang sama, Ferdy Sambo juga mengatakan saat Putri tiba di rumah pribadi mereka di Jalan Saguling, Jakarta pada 8 Juli, mereka langsung berbicara di ruang keluarga di lantai 3. Putri Chandrawati menceritakan kepada suaminya bahwa Brigadir Yosua masuk ke kamar pribadinya di rumah mereka di Magelang dengan membuka paksa kunci kamar, kemudian melakukan pelecehan dan pemerkosaan. Menurut Sambo, istrinya mencoba melawan, namun Yosua membantingnya ke lantai. Kejadian ini juga disaksikan oleh tersangka Kuat Ma'ruf. Menerima pengakuan seperti itu dari istrinya, sang jenderal marah dan memanggil Barada Richard Eliezer dan Bribka Ricky Rizal untuk mengkonfirmasi peristiwa di Magelang. Pada saat itulah, Ferdy Sambo diduga merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Hal ini tergambarkan dalam rekonstruksi peristiwa di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling. Rekonstruksi menggambarkan bagaimana kelima tersangka bertemu di lantai 3 rumah pribadi Ferdy Sambo untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Pertemuan ini tidak termasuk dalam kumpulan CCTV yang ditayangkan di CNN Indonesia pada 10 Agustus 2022. Ada dugaan rangkaian CCTV tersebut telah direkayasa dan ada pemotongan adegan serta durasi agar sesuai dengan narasi yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam pada konferensi pers pemberian rekomendasi Komnas HAM kepada kepolisian Sabtu September lalu. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar, yang itu menjadikan satu narasi, ini tidak ada. Kalau ini ada, ini akan terang benderang, karena rangkaian peristiwanya ada. Menurut sumber di kepolisian, Ferdy Sambo mengatakan sang istri tidak ikut ketika ia berbicara dengan Barada Richard Eliezer dan Bribka Ricky Rizal. Pada saat itu, Putri diperintahkan Ferdy Sambo untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Ferdy Sambo dan para tersangka lainnya berangkat ke rumah dinas. Terkait peran kelima tersangka, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kelimanya melakukan perencanaan pembunuhan yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Hal tersebut disampaikan Kapolri pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 24 Agustus lalu. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu oleh Saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh Saudara PC dan Saudara Richard. Demikian juga Saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi. Saudara Richard melakukan penembakan terhadap almarhum Joshua atas perintah Saudara FS, di mana disaksikan oleh Ricky Kuat Ma'ruf. Berdasarkan pengakuan Ferdy Sambo kepada sumber di kepolisian, di rumah dinas Kompleks Polri, Ferdy Sambo mengkonfrontasi Brigadir Yosua terkait peristiwa yang terjadi di Magelang. Namun, Sambo menilai sikap Yosua menantang dan tidak menunjukkan rasa bersalah. Sambo lantas memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Brigadir Yosua. Berdasarkan perintah Sambo,
Barada Richard Eliezer menembak Yosua sebanyak 5 kali. Hal ini disaksikan oleh Bribka Riki dan Kuat Ma'ruf. Menurut sumber di kepolisian, Ferdi Sambo mengaku tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak, melainkan menghajar Yosua. Sambo mengaku dirinya panik saat itu terjadi. Kepada sumber di kepolisian, Ferdi Sambo mengatakan ia tidak menembak Brigadir Yosua, tetapi ia mengambil pistol Yosua dan menembakkannya ke tembok beberapa kali untuk memberikan kesan telah terjadi tembak-menembak. Dalam rekonstruksi di rumah dinas Ferdi Sambo, ada 2 versi peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Perbedaan versi adegan penembakan ini adalah pada proses penembakan, posisi para tersangka dan korban, serta perintah Ferdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Seusai rekonstruksi 30 Agustus, Dirtipidum Brigjen Andirian mengatakan, setiap tersangka memiliki hak untuk memberikan kesaksian. Perbedaan keterangan antara satu tersangka dan tersangka lainnya akan dibuktikan di pengadilan. Menurut keterangan RE sama FS ada yang tidak sesuai. Tapi kan silakan masing-masing kan mempertahankan. Nanti kita faktakan di pengadilan. Ferdi Sambo juga mengaku kepada sumber di kepolisian bahwa dirinya mengatur dan merekayasa semua hal pasca kejadian, termasuk menceritakan kronologi yang tidak sebenarnya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ia juga mengaku memerintahkan 2 bawahannya untuk memeriksa dan memusnahkan semua CCTV yang berada di sekitar rumah dinasnya di Kompleks Polri. Kasus ini juga ditangani oleh pihak di luar polisi, seperti LPSK yang mengawal Barada Eliezer sebagai justice kolaborator, Kompolnas, dan Komnas HAM. Komnas HAM telah merampungkan investigasi independen dan memberikan rekomendasi kepada Polri. Pada konferensi pers 1 September lalu, Komnas HAM mengonfirmasi adanya obstruction of justice atau penghalangan penyidikan oleh sejumlah pihak. Obstruction of justice ada 2 klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Dalam kasus ini, kelima tersangka disangkakan pasal 340 subsider pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sementara itu, Irjen Ferdi Sambo juga menerima sanksi etik Polri dan disangkakan pasal berlapis bersama 6 orang anggota kepolisian terkait penghalangan penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.